Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya pada pagi hari yang penuh berkah ini. Dengan begitu banyak nikmatnya, kita pergunakan untuk beribadah kepadanya, mengerjakan salat subuh berjamaah, yang mana salat subuh berjamaah dihadiri para malaikat. Kemudian beribadah adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengkaji tentang surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah adalah surah ke-94 di dalam Al-Quran. Berikut akan kita baca terjemahan, asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya, dan tafsirnya dari surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah ini terdiri dari 8 ayat, sangat pendek, mudah dihafal. Bahkan anak-anak TK, TPA pun sudah menghafalnya. Nama surah ini Al-Insyirah, yang artinya kelapangan. Terambil dari ayat pertama. Kelapangan hati merupakan nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama lain dari surah ini adalah Asy-Syarah. Kemudian surah Alam Nashrah. Al-Insyirah termasuk surah Makkiyah, surah yang turun ketika Nabi sebelum hijrah ke Madinah. Melalui surah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus memberi semangat, menguatkan Rasulnya untuk selalu optimis dalam menjalankan tugas kenabian. Kita baca surahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Yang artinya, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu yang memberatkan punggungmu,
dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Allah ulang lagi, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lainnya. Dan hanya kepada Tuhanmu lah, kepada Rabbmu lah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lah hendaknya kamu berharap. Apa asbabun nuzul atau sebab turun dari surah ini? Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir menyebutkan asbabun nuzul surah Al-Insyirah khususnya terdapat pada ayat 6-nya. Menurut beliau, ayat ini turun ketika kaum musyrikin menghina, mencaci, memaki kefakiran, kemiskinan dari kaum muslimin. Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan dari Hasan Basri, dia berkata ketika ayat ini turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abshiru, atakumul yusru, lan yaghliba usrun yusrain." Ada kabar gembira, kalian akan mendapatkan kemudahan. Satu kesulitan tidak akan dapat mengalahkan dua kemudahan. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai tafsir surah Al-Insyirah ini, kita sarikan dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir fi Zilalil Quran, tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Munir, juga tambahan dari referensi lain seperti Awal Marrah At-Tadabbar Al-Quran. Apa harapannya? Harapannya agar terhimpun banyak khazanah keilmuan, tetapi tetap ringkas. Kita baca ayat pertama. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Kami melapangkan dadamu wahai Muhammad dengan memberikan hidayah, petunjuk, memberikan keimanan dan mengenal kebenaran. Kata nashrah berasal dari kata syaraha yang berarti memperluas atau melapangkan. Kata ini bisa untuk sesuatu yang sifatnya material, sehingga berarti memotong atau membedah. Karenanya ada yang menafsirkan ayat ini dengan pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat yang mulia, yakni Jibril alaihi salam. Kata ini juga bisa untuk sesuatu yang immaterial, sehingga bermakna membuka, memberikan pemahaman atau menganugerahkan ketenangan. Al-Quran hanya menggunakan syaraha untuk makna immaterial. Misalnya pada surah Al-An'am ayat 125 yang bunyinya faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk Allah beri petunjuk, Allah beri hidayah, Allah beri bimbingan, maka Allah melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Demikian pula ketika Allah mengabadikan doa Nabi Musa alaihi salam, Rabbishrah li sadri. Tuhanku, Nabi Musa berdoa, Tuhanku, ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Surah Toha ayat 25. Kemudian Imam Ibnu Katsir, menurutnya Allah melapangkan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah juga menjadikan syariat Nabi kita ini, syariat Islam luas, lapang, toleran. Maka setoleran-tolerannya
agama adalah Islam, Bapak Ibu. Maka saya kurang sependapat dengan kata-kata Islam moderat. Padahal Islam itu sendiri moderat. Tidak perlu lagi ada kata-kata atau embel-embel moderat. Islam pasti moderat. Islam pasti toleran. Islam pasti mudah, pasti lapang. Tiada kesulitan dan kesempatan pada syariat ini. Maksudnya kesempatan dalam memberat-beratkan hambanya. Kemudian secara khusus surah ini ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun secara umum memberikan banyak hikmah, pelajaran kepada orang-orang yang beriman. Kemudian antara lain pentingnya kelapangan dada dalam melaksanakan kebaikan dan memperjuangkannya, sehingga kita perlu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa Nabi Musa tadi. Kemudian ayat kedua, wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu. Kata wada'na merupakan bentuk fi'il madhi, kata kerja masa lampau. Bentuk ini menjadikan alasan kuat dari pendapat yang menyatakan bahwa pertanyaan pada ayat pertama maksudnya bukanlah pertanyaan tetapi penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Rasulullah dan menghilangkan beban-bebannya. Kemudian menurut Imam Ibnu Katsir, ayat ini semakna dengan firman Allah yang lainnya, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zanbika wa ma ta'akhkhar, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Surah Al-Fat ayat 2. Kemudian di ayat 3-nya surah Al-Insyirah, allazi anqadha zahrak, yang memberatkan punggungmu. Al-inqad artinya suara tulang punggung bila memikul beban berat. Sehingga ayat ini maknanya yang membebanimu dengan beban yang sangat-sangat berat. Sebelum turun ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan beban yang sangat-sangat berat. Lalu Allah menanggalkan, melepaskan beban itu hingga semua terasa ringan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai beban berat itu. Di antara pendapat yang kuat adalah beban psikologis, beban kejiwaan. Rasulullah memikirkan umat yang berada di jurang kebinasaan, tetapi beliau tidak tahu solusinya. Nabi kita bingung, umat ini kacau balau di jurang kebinasaan, tapi Nabi tidak tahu bagaimana solusinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberinya wahyu dari langit sebagai solusi. Kemudian di ayat 4-nya, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Kata rafa'a berarti mengangkat atau meninggikan, baik objeknya sesuatu yang bersifat material maupun immaterial. Material misalnya gunung atau bukit, sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 63 dan 93. Immaterialnya misalnya derajat dan kedudukan, sebagaimana surah Az-Zukhruf ayat 32. Secara bahasa, kata zikr berarti menghadirkan sesuatu di dalam benak, baik dengan ucapan lisan maupun tidak, baik bertujuan mengingat kembali apa yang terlupakan maupun memantapkan sesuatu dalam ingatan. Mujahid mengatakan maknanya adalah tidaklah namaku disebut melainkan disebut pula namamu bersamaku, Allah Muhammad.
seperti kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian Qatadah mengatakan, Allah meninggikan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di akhirat. Maka tiada seorang khatib pun yang berdiri di atas mimbar, tiada seorang yang membaca syahadat pun, dan tiada seorang yang salat pun kecuali menyebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Begitulah cara Allah meninggikan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia menyebut nama Allah, pasti mereka juga menyebut nama Rasulullah, khususnya di dalam syahadat. Kemudian ayat kelima, fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Kata al-usr bisa berbentuk kefakiran, bisa berbentuk kelemahan, kesulitan-kesulitan yang lain yang Rasulullah alami di awal-awal kehidupan beliau dan awal menjalankan tugas sebagai nabi. Sahabat Anas bin Malik menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dan di hadapan beliau ada sebuah batu. Lalu beliau bersabda, "Lau ja'al al-usru fadakhala hadza al-juhra, la ja'al al-yusru fadakhala alaihi fa akhrajahu." Seandainya kesulitan datang lalu masuk ke dalam batu ini, niscaya kemudahan akan datang dan masuk ke dalam batu ini lalu mengeluarkannya. Kemudian ayat ke-6-nya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kemudian Allah ulangi lagi berita itu dengan mengulang kesulitan dalam bentuk makrifat, al-usr. Sedangkan kemudahan dalam bentuk nakirah, yusra, maknanya pada satu kesulitan yang sama Allah datangkan dua kemudahan yang berbeda-beda, dua solusi yang berbeda-beda. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Ibnu Saur dari Ma'mar, dari Al-Hasan, yang mengatakan bahwa suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan senang dan riang seraya tersenyum lalu bersabda, lan yaghliba usrun yusrain, lan yaghliba usrun yusrain, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Satu kesulitan tidak akan dapat mengalahkan dua kemudahan. Satu kesulitan tidak akan dapat mengalahkan dua kemudahan, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Namun Syekh Al-Albani menilai hadis ini dhaif, lemah. Demikian pula hadis batu tadi. Kemudian Imam Malik meriwayatkan bahwa Abu Ubaidah bin Jarrah yang memimpin pasukan Islam menghadapi Romawi berkirim surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang kesulitan yang mereka hadapi. Umar kemudian membalas surat itu dengan menulis, bila seorang mukmin ditimpa suatu kesulitan, niscaya Allah akan menjadikan sesudah kesulitan itu ada kemudahan, karena sesungguhnya satu kesulitan tidak akan mampu mengalahkan dua kemudahan. Begitulah sahabat Umar bin Khattab memegang erat kata-kata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat ketujuhnya,
fa idza faraghta fansab. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lainnya. Kata faraghta diambil dari kata faragha yang artinya kosong setelah sebelumnya penuh, baik secara material maupun immaterial. Material misalnya gelas yang tadinya penuh lalu kosong karena diminum atau karena tumpah. Immaterial misalnya hati yang tadinya penuh kegundahan, kegelisahan lalu menjadi plong atau tenang. Demikian pula seseorang yang telah memenuhi waktunya dengan pekerjaan, jarak waktu antara selesainya pekerjaan tersebut dengan dimulainya pekerjaan berikutnya disebut dengan faragh. Sedangkan kata fansab terdiri dari huruf fa yang artinya maka dan insab yang merupakan fi'il amr dari nasaba. Nasaba ini secara bahasa berarti menegakkan sesuatu sehingga nyata dan mantap. Maka begitu ada waktu kosong setelah selesai pekerjaan, segera kerjakanlah pekerjaan berikutnya. Kemudian menurut Mujahid, apabila engkau telah merampungkan urusan duniamu, lalu engkau berdiri untuk mengerjakan solat, maka kerjakanlah solat dengan khusyuk, sungguh-sungguh dengan menghadap Tuhanmu. Sedangkan menurut Abdullah bin Mas'ud, apabila engkau telah mengerjakan solat fardu yang wajib, maka kerjakanlah qiyamul lail atau solat-solat sunnahnya. Kemudian ayat terakhir, ayat 8, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Kata farghab terdiri dari huruf fa yang artinya maka dan irghab yang merupakan fi'il amr, kata perintah dari raghiba. Raghiba artinya adalah kecenderungan hati yang sangat mendalam kepada sesuatu, baik suka maupun tidak suka. Jika sebelum raghiba ada ila, maka artinya sangat ingin atau cinta. Jika sebelum raghiba adalah an, maka berarti tidak suka atau benci. Pada ayat ini kata ila mendahului farghab, maka artinya adalah berharap dengan sepenuh cinta. Imam As-Sawri mengatakan maknanya adalah jadikanlah niatmu dan harapanmu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Yani apabila engkau telah merampungkan urusan-urusan duniamu dan berbagai macam kesibukannya, maka bulatkanlah tekadmu untuk ibadah dan bangkitlah engkau kepadanya dalam keadaan bersemangat. Curahkanlah hatimu, ikhlaskanlah niatmu dalam beribadah kepada Allah dan berharap kepadanya, kata Ibnu Katsir. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, aku telah merasakan berbagai kepahitan hidup. Yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Demikianlah tafsir surah Al-Insyirah. Semoga kita semakin yakin dengan solusi, kemudahan, kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menjadikan kita selalu optimis, semangat, produktif dalam kebaikan, serta hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.